Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Jilan Tahani dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teguh Umar. Baik, sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada dosen pengampu saya, yaitu Bang Said Fadlain MA, yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyelesaikan tugas pendidikan anti korupsi, yaitu membuat video edukasi mengenai pendidikan anti korupsi. Apa sih pendidikan anti korupsi itu? Yuk kita simak videonya. Pendidikan anti korupsi. Di sini ada 3 kata kunci yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu education. Pendidikan itu adalah proses perkembangan kemampuan dari dalam diri seseorang dan kekuatan individual. Hal ini bisa kita upayakan melalui proses pembelajaran, pengajaran, dan juga pelatihan. Kemudian kata kunci yang kedua ada kata anti. Kata anti ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya melawan, menentang, dan memusuhi. Dan kata kunci yang ketiga yang merupakan kata kunci utama kita pada pembelajaran ini yaitu korupsi. Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption atau corruptus yang artinya keburukan atau kebobrokan. Korupsi ini bisa juga diartikan sebagai tindakan yang tidak bermoral, tindakan yang melanggar norma-norma, tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan tindakan yang sangat merugikan banyak orang. Bisa kita katakan bahwa korupsi ini merupakan suatu perbuatan yang bejat. Jadi, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan anti korupsi ini yaitu sebuah proses pembelajaran atau upaya yang dilakukan untuk mengendalikan ataupun mengurangi korupsi dengan cara menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada kita yaitu sebagai mahasiswa untuk generasi yang akan datang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia sekarang ini menduduki peringkat kelima dengan kasus korupsi terbanyak di Asia Tenggara. Hal ini bisa terjadi karena kasus korupsi di Indonesia setiap tahun terjadi peningkatan. Mengapa demikian? Karena kesadaran setiap pemegang jabatan untuk melakukan korupsi itu sangat rendah, sehingga korupsi terus bertambah setiap tahunnya. Tujuan adanya mata kuliah pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi ini salah satunya yaitu untuk meningkatkan integritas dari seorang mahasiswa untuk secara tegas dan lugas menolak segala kegiatan yang berbau dengan korupsi. Ada 4 faktor yang perlu kita ketahui yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama ada greed. Greed artinya keserakahan, di mana manusia selalu bersifat merasa kurang akan segala sesuatu hal. Sifat keserakahan ini berasal dari internal. Yang kedua ada opportunity. Opportunity ini artinya peluang. Kita memiliki peluang untuk melakukan korupsi, oleh karena itu kita tertarik untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Yang ketiga ada need. Need merupakan kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud di sini yaitu kebutuhan hidup yang mendesak sehingga mendorong kita untuk melakukan tindakan korupsi. Dan yang keempat ada exposure. Exposure ini merupakan tindakan atau konsekuensi yang kita dapatkan ketika melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Di sini saya akan menampilkan satu video yang berkaitan dengan korupsi yang telah saya buat, di mana korupsi ini tanpa kita sadari sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Udah aja masuk kelas nih, masuk kelas yuk. Masuk, bentar aja lah, bentar lagi aja. Biasanya belum masuk itu. Nah, nanti nampak bapak tuh marah aja nanti. Enggak, dan Masuk. sabar aja. Tunggu aja dulu, bentar lagi. Bentar lagi. Santai bro, santai. Kita masuk aja yuk, tinggal dia di sini. Gali mereka. Ya, Ya udah. Sekali rajin. Si paling ambis. Assalamualaikum. Seperti yang telah Bapak sampaikan pada hari kemarin, bahwa kita akan mengadakan itu. Tapi sebelum kita, kalian tahu apa itu etika dan filsafat komunikasi? Masuk? Betul. Masuk dalam? Maaf saya terlambat. Kenapa terlambat? Karena ada urusan dikit tadi. Apakah urusan yang lebih penting daripada kuliah ini? Maaf Pak, sebelum itu saya ada urusan. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Baik, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh.
kantin. Kan udah aku bilang tadi, masuk terus tepat waktu. Ya gimana, tadi lagi asik sendiri soalnya. Itu merupakan korupsi waktu loh. Korupsi itu bukan hanya bicara tentang uang, tapi juga tentang waktu. Itu bahaya kali, apalagi kita mahasiswa. Ya sih, yaudah besok-besok nggak bakal kayak gitu lagi. Contoh pada video tadi menunjukkan bahwa itu merupakan korupsi waktu karena ia melakukan hal-hal yang tidak penting yang hanya untuk kepuasan diri sendiri, sedangkan ia meninggalkan hal yang memang kewajiban dia, yaitu untuk menuntut ilmu. Korupsi waktu ini tanpa sengaja sangat sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tayangan video tadi. Itu sangat sering dilakukan oleh seorang mahasiswa, bahkan mahasiswa menunggu dosennya dulu masuk baru dia masuk. Itu perbuatan yang sangat tidak beretika. Mengapa demikian? Karena dapat mengganggu pembelajaran kawan-kawan yang di kelas yang sedang mendengarkan pembicaraan dosen karena kedatangan kita tadi. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa, mari kita stop korupsi mulai dari hal-hal kecil, yaitu dengan mendisiplinkan diri, bertanggung jawab, jujur, tertib dalam segala sesuatu hal, dan belajar menghargai sesama. Kita sebagai mahasiswa merupakan agent of change yang memberi perubahan bagi masyarakat. Patutnya kita memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk menghindari tindakan-tindakan korupsi guna untuk mencegah terjadinya peningkatan korupsi yang ada di Indonesia. Basuki Cahayapurnama pernah berkata, kita tidak perlu mengangkat senjata dan membunuh orang sama halnya pada zaman dahulu. Cukup hindari korupsi, itu sangat membantu negara kita. Mari kita wujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam video saya tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.